Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Hai teman-teman mahasiswa baru 2020, apa kabar? Semoga senantiasa sehat selalu ya. Kali ini kita akan membahas mengenai plagiarisme. Definisi yang berkaitan dengan plagiarisme adalah sebagai berikut. To plagiarize dalam bahasa Indonesianya artinya menjiplak, merupakan verb atau kata benda. Menggunakan kata-kata atau ide orang lain seolah-olah milik Anda sendiri. Mencuri dan menyamarkan ide atau kata-kata orang lain untuk kemudian menggunakannya tanpa menyebutkan sumbernya. Mencuri karya seseorang, mempresentasikan sebuah karya baru yang berasal dari ide atau karya seseorang. Bagaimana bentuk plagiarisme itu? Sebelum kita mengetahui bentuk plagiarisme, kita pahami dulu nih arti kata plagiat. Plagiat menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010, plagiat adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai. Yang termasuk bentuk plagiarisme contohnya adalah menyalin pekerjaan seseorang, mengutip sumber dengan tidak benar, gagal mengutip sumber, membuat sumber palsu, menyerahkan pekerjaan orang lain sebagai milik Anda. Jadi, jika melakukan hal yang di atas, berarti disebut dengan plagiat. Lalu, apa sih konsekuensi atau hukuman jika kita bertindak plagiat? Pertama, pembatalan nilai satu atau beberapa mata kuliah yang diperoleh mahasiswa sehingga mempengaruhi kelulusan, seperti pemberhentian dengan hormat dari status sebagai mahasiswa. Yang kedua, mudah sekali menyimpulkan bahwa Anda telah menjiplak. Menghindari plagiarisme. Jelas, pasti ada cara menghindarinya. Perbuatan tidak terpuji itu adalah dengan meringkas dan memparafrase, yakni sebagai berikut. Pertama, menulis ulang suatu konsep dengan cara lain dalam bahasa yang sama tanpa mengubah makna. Yang kedua, mengacu ke sumber primer aslinya, bukan saduran. Ketiga, ringkasan harus lebih pendek dari teks asli. Keempat, gunakan kata-kata sendiri jika kutipan terbatas. Mengutip merupakan budaya di Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta. Jadi, kawan sekalian harap melestarikan budaya baik kita bersama-sama ya. Jangan sampai mencoret atau menodainya. Aturan mengutip. Pertama, menggunakan sumber asli. Yang kedua, membuat teks dengan panjang yang tepat seperti teks asli. Ketiga, gunakan kata-kata yang sama persis dalam tanda petik dari penulis asli. Yang keempat, tuliskan nomor halaman sumber dalam bahasa asli penulis. Contohnya, menurut laki-laki, saya dapat menembak lebih cepat dari bayangan saya sendiri. Titik-titik, sumber kutipan. Nah, berikut ada contoh penulisan sumber kutipan menurut halaman. Nah, untuk menurut halaman, yang pertama itu adalah nama, koma, tahun, koma, P, titik, nomor halaman. Contohnya, Azaria, 2014, P, titik, 15. Jadi, Azaria tahun 2014 pada halaman ke-15. Nah, ada contoh lagi nih untuk keterangan paragraf atau chapter.
sama dengan halaman, yaitu nama, koma tahun, koma chap, titik 5. Berarti Santoso, koma 2015, koma chap, titik 5. Berarti Santoso 2015 chapter 5. Cara mengutip atau sitasi. Gunakan aplikasi Mendeley atau bisa menggunakan Microsoft Word. Atur style dan pilih American Psychology Association 6th edition. Untuk panduan lengkap, cara mengutip bisa diakses melalui www.ztero.org/style/apa. Dan berikut adalah contoh hasil kutipannya. Yang pertama, terbukti bahwa disposisi berpikir kritis, sebagai faktor eksternal, dapat mempengaruhi hasil belajar peserta didik. Atas nama Aprianti, Abdurrahman dan Fianti, 2014. Aprianti L. Abdurrahman A. Fianti V. 2014. Pengaruh disposisi berpikir kritis terhadap hasil belajar melalui Arias terpadu peta konsep Jurnal Pembelajaran Fisika 2 seri 4 halaman 39 sampai dengan 51. Apa saja sih bukti kita jika sudah mengutip? Pertama, sudah pasti terdapat daftar pustaka di akhir karya ilmiah untuk diketahui oleh pembaca. Kedua, daftar sumber atau pustaka mempunyai format penulisan yang berbeda dengan format menulis citasi di karya ilmiah. Ketiga, daftar pustaka dalam aturan alphabetical order, artinya urutan sesuai abjad. Berikut adalah beberapa contoh dalam penulisan daftar pustaka. Bisa dilihat ada 3 contoh: pada buku, pada artikel, dan pada website. Kemudian, apa saja hal yang perlu diingat dalam mengutip? Pertama, coba periksa ulang semua kutipan. Periksa format sudah tepat penulisan dan nomor halaman. Yang kedua, pastikan semua kutipan sesuai dengan sumber yang tercantum dalam karya yang dikutip. Ketiga, serta pembaca harus dapat dengan mudah menemukan sumber asli dari materi yang Anda gunakan sebagai dalam karya ilmiah Anda. Lalu, mengenal sumber citasi yang baik, yaitu pertama ada percetakan dan penerbitan universitas. Kedua, rumah penerbitan utama seperti penerbit Sinar Grafika, Gramedia, dan masih banyak hal yang lainnya. Ketiga, organisasi atau lembaga terkenal. Keempat, koran terkenal. Kelima, sumber media terkenal. Keenam, majalah. Dan ketujuh, jurnal online. Nah, sedangkan sumber citasi yang buruk itu seperti apa? Pertama, dari Wikipedia. Yang kedua, dari personal blog. Ketiga, dari koran, majalah, editorial yang tidak kredibel atau tidak terpercaya. Yang terakhir, think about bias atau pikirkan yang termasuk prasangka. Nah, seperti itulah yang bisa dapat mengenai plagiarisme. Bagaimana teman-teman? Apakah sudah cukup mengerti? Pesan untuk kita semua, stop plagiarisme, be original, dan be plagiarized. Terima kasih.